Oke teman-teman semua, ketemu lagi di modul 3. Di modul ini kita bakal bahas terkait concurrent circuit design atau desain rangkaian yang bersifat concurrent. Untuk concurrent sendiri itu merupakan dasarnya dari sistem digital atau sifatnya dari sistem digital. Jadi semua sistem digital itu pada umumnya bekerja secara concurrent atau secara paralel. Maksudnya concurrent itu adalah setiap outputnya ya, itu bakal secara langsung dipengaruhi sama perubahan inputnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan di inputnya, outputnya akan langsung berubah gitu. Dan kalau misalnya kita deskripsikan ke VDL gitu ya, sebenarnya kita kemarin udah mendeskripsikan rangkaian secara concurrent. Jadi kita bedah dulu nih program kita yang kemarin di modul 2. Di modul 2 kemarin kita kan punya ada input 3, ada A, B, sama C ya, yang tipe datanya tuh STD logic, terus ada tipe sinyalnya, terus ada outputnya satu lagi itu yang G, itu juga outputnya tipe sinyalnya STD logic. Nah, di entity kita yang kemarin itu kurang lebih arsitekturnya seperti ini ya. Ada out dari gerbang N sama hasil output dari entity-nya itu output dari gerbang N tadi di OR sama input dari sinyal yang C. Nah, di sini ini sebetulnya kita udah deskripsi secara concurrent. Kalau misalnya kita cek di modul 3 gitu ya. Di sini udah ada penjelasannya nih terkait concurrent statement. Concurrent statement ini punya 4 jenis assignment. Yang pertama ada concurrent signal assignment, terus ada conditional signal assignment, ada selected signal assignment, sama yang terakhir process statement. Untuk proses statement sendiri kita nggak bahas di modul ini dibahasnya di modul 4 nanti. Nah, yang 3 ini bakal kita bahas sekarang. Yang pertama dari concurrent signal assignment dulu. Concurrent signal assignment, ini kita udah lakuin di bagian sini. Ini yang out N sama Y ini namanya concurrent signal assignment. Jadi kita langsung menyesuaikan antara perubahan inputnya gitu ya. Yang tadinya A sama B di N, itu outputnya bakal kayak gimana. Dan ini bedanya ya sama bahasa pemrograman. Pada umumnya itu kalau bahasa program dijalaninnya bakalan berbaris. Jadi misalnya dia jalanin baris ini dulu gitu ya, baru dijalanin baris yang ini. Mau itu interpreter, mau itu compiler, dilakuin itu berbaris. Tapi untuk VHDL, karena dia mendeskripsikan hardware, terus juga hardware di sini hardware digital, sifatnya rangkaian digital atau concurrent, dia akan secara langsung bersifat concurrent. Jadi blok yang ada di bawah I ya, itu bakal dijalanin bersamaan gitu. Jadi yang out N ini bakal jalan bersamaan sama yang output ke Y ini. Nggak akan beda gitu waktunya. Nah, ini paradigma yang harus dipahami di concurrent circuit design. Terus di sini kalau kita lihat ada satu yang belum kita bedah kemarin ya, yang di bagian ini signal out N STD logic. Oke, kalau misalnya kemarin kalian lihat di gambar entity-nya, itu sinyal ini adanya di dalam arsitektur. Nah, ini namanya intermediate signal. Jadi, intermediate signal itu maksudnya adalah sinyal yang ada di dalam arsitektur. Jadi, dia menggambarkan interaksi antara input sama output, tapi masih di dalam arsitektur, nggak keluar dari arsitektur. Atau dia juga bisa bersifat sebagai buffer buat nyimpen data sementara. Ya, karena kan A sama B ini maunya kita N dulu kan waktu itu, makanya kita simpen dulu datanya tuh di out N dan langsung di OR sama yang C nanti. Nah, kayak ini buat penjelasan modul yang kemarin, sifat concurrent design itu ada di mana. Sekarang kita bakal lebih advance lagi masuk ke concurrent circuit design ya. Kita bakal pakai concurrent statement yang lainnya. Jadi concurrent statement yang mau kita pakai itu kan di sini masih ada 2 ya, ada conditional sama selected. Nah, sebetulnya ini sama aja, maksudnya kurang lebih mirip prinsip kerjanya antara conditional sama selected, cuma penulisannya beda aja. Jadi kalau misalnya yang di conditional, dia bakal berdasarkan satu target ya, berdasarkan ekspresinya apa yang mau kita masukin ke target tersebut ya, dan ketika terjadi apa. Jadi dia menjelaskannya itu ya sesuai dengan kondisi, namanya kondisional. Kondisinya apa, terus kalau misalnya kondisinya A gitu, yang kita assign berarti ekspresinya A. Kalau kondisinya B, yang kita assign itu ekspresinya berarti B gitu.
Oke, kita bakal coba langsung. Di sini kita bakal ngebuat gitu ya, udah disediain duluan nih. Kita bakal ngebuat sebuah entity atau sebuah rangkaian multiplexer 4:1. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat di sistem rangkaian digital, multiplexer itu adalah rangkaian kombinasional yang fungsinya untuk seleksi input. Jadi inputnya itu ada banyak biasanya. Terus bakal diseleksi salah satu. Cara seleksinya dia bakal pakai yang namanya selektor. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Di sini ada 4 to 1 multiplexer. Artinya bakal ada 4 input ya. Karena inputnya ada 4, berarti selektornya ada 2. Gitu. Nah, terus outputnya cuma ada 1 yang bakal kita pilih nanti dari inputnya ini. Nah, inputnya di sini, ini kenapa rangkaiannya jadinya kayak gini nih? Ada Ada tulisan 4-nya, ada garis 2 terus 4 gini. Ini maksudnya nanti input I ini bakalan jadi vektor 4 bit gitu. Jadi kita biar gampang ngeprogramnya, daripada kita define 4 variabel, kita bisa bikin kayak gini. Bakalan ada 4 bit vektor buat sinyal I nanti, input dari I ini. Terus S-nya, karena selektornya tadi ada 2, kita bikin sama kayak gitu perlakuannya. Kita bikin dia 2 bit vektor. Kalau misalnya kita lihat di programnya, cara nulisnya itu jadi kayak gini. Oke. Di sini kita udah punya input I sama S-nya atau selektor. Dan kalau kita lihat, kita buat dia tipe datanya beda sama kemarin. Kalau kemarin kan study logic doang. Sekarang kita bikin dia jadi sebuah vektor atau study logic vektor. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa langsung refer ke modul yang dikasih. Jadi modul 3. Lihat aja. Nah, di sini ada tulisannya nih, study logic vektor 3 down to 0. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Kalau misalnya kita gambarin rangkaian di bit rangkaian itu, kalau misalnya kita transfer, dia kan ada bagian MSB-nya, ada bagian LSB-nya kan. Nah, ini sama. Jadi kita mau nulis MSB sama LSB-nya tuh kayak gimana? Kalau kita tulis 3 down to 0, berarti nanti MSB-nya ada di sebelah kiri, LSB-nya ada di sebelah kanan, kayak normal lah, kayak biasa kita melakukan perhitungan gitu, pakai bit. Jadi MSB-nya sebelah kiri, LSB-nya sebelah kanan. Nah, yang bawahnya juga sama nih, MSB-nya ada di kiri, LSB-nya di kanan. Ini bisa aja kita balik gitu. Jadi misalnya contohnya 0 tadinya down to jadinya to 0 to 3. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini bakalan kebalik. Sekarang MSB-nya ada di kanan, LSB-nya ada di kiri. Ya, jadi bit paling rendahnya itu mulainya dari kanan duluan, baru ke kiri. Kiri dulu baru ke kanan. Untuk yang atas ya, untuk yang input ini 0 to 3. Nah, 0 to 3 itu maksudnya adalah dari bit yang ke 0, 1, 2, sampai 3. Tadi kita mau buat 4 bit kan, kalau buat input multiplexer ya, 4 bit vektor. Nah, makanya kita buatnya 0 sampai ke 3, atau kita balikin lagi aja. Ini dari 3 turun ke 0 ya, kayak gini. Nah, di sini nanti kita bakal assign nilai ini ya dari inputnya lewat simulasi, tapi di sini kita belum buat arsitekturnya. Jadi kita buat arsitekturnya dulu. Untuk arsitekturnya, karena tadi kita mau nyoba nerapin jenis concurrent statement yang lain, di sini saya bakal pilih pakai concurrent statementnya yang conditional signal assignment. Nah, jadi kita bakal pakai ini nih, conditional signal assignment. Cara buatnya kayak gimana? Kita mulai dulu dari definisi arsitekturnya. Jadi kan arsitekturnya namanya itu kita bakal pakai data flow dari multiplexer 4:1. Kayak gini. Oke, sekarang kita udah punya arsitekturnya. Arsitektur dari entity MUX 4:1. Nah, di sini ditulis nih, arsitekturnya data flow. Ini maksudnya kayak gimana? Nah, ini sebetulnya kan bebas ya. Kemarin kita udah coba juga namain sendiri.
arsitekturnya. Ini nggak mesti ditulis kayak gini, tapi kalau misalnya di VHDL itu umumnya ada tiga jenis atau tiga coding style buat bikin arsitektur atau model arsitektur. Nah, jenisnya itu ada di modul ya, ada tiga. Yang pertama tuh ada data flow, yang kedua ada behavioral, yang ketiga ada namanya struktural atau hybrid. Yang dua terakhir kita nggak akan bahas di sini. Kita bahas di sini untuk sekarang itu terkait data flow aja. Untuk data flow, dia adalah arsitektur yang akan mendeskripsikan hardware-nya atau VHDL-nya nanti berdasarkan interaksi antara output sama input, atau sesuai sama penjelasan yang tadi kita bahas sebelumnya, concurrent circuit design. Jadi dilihat dari flow datanya kalau misalnya kita pakai arsitektur yang ini. Nah, gampang ya, kalau misalnya kalian mau nerapin arsitektur data flow itu yang tiga concurrent statement tadi, yang concurrent signal assignment, conditional, sama selected, itu bakalan masuk ke data flow. Jadi kalau kalian udah pakai ini, berarti kalian udah nerapin arsitektur data flow. Oke. Nah, sekarang kita bakal pakai yang conditional signal assignment. Jadi conditional assignment. Ya. Nah, kan kita udah punya tadi tuh target kita atau outputnya. Kita mau outputnya satu doang kan ya, multiplexer out. Nah, ini yang bakal jadi output kita. Kalau misalnya tadi kita refer balik ke modulnya, cara nulisnya itu kayak gimana? Gini kan, target terus ada ekspresi ketika kejadiannya kayak gimana. Targetnya tadi kita udah tulis. Targetnya itu output dari multiplexer ya, atau si mux out. Nah, sekarang ekspresinya itu apa? Yang mau kita masukin ke mux out ini, ekspresinya itu yang mana? Nah, kita udah punya kan? Kita udah punya input ada dua, ada I sama S. Buat ekspresinya, itu kita pakai yang I-nya atau inputnya. Karena ini yang mau kita terusin ke outputnya nanti. Nah, karena sistem kerjanya multiplexer. Di sini berarti kita ambil contohnya output yang paling gede dulu deh. Berarti kan kita bisa, kita belum jelasin. Kita bisa akses std logic vector ini, ya, bit-bit ini satu bit, kayak kita biasa nggak akses array. Pada umumnya, cara nulisnya tuh kayak gini. Kita mau ngambil bit MSB-nya dulu misalnya nih, berarti bit ketiganya. Kita terus aja I3. Nah, dia bakal ngambil bit ketiga dari input yang kita masukin nanti, bit ketiga MSB-nya atau bit keempat yang paling ujung sebelah kiri dari input yang kita masukin. Nah, kita udah kasih nih ekspresinya yang mau diterusin. Nanti ngambil dari I3 terusin ke mux out. Kita sekarang tinggal tulis kondisinya. Kita bakal ngambil MSB ini ya, atau I3 itu ketika kapan, gitu, pakai when. Ketika ya, kita cek sekarang kondisinya tuh mau kayak gimana. Kan kita punya selektor. Kita lihat aja, kalau mau ngambil bit yang MSB-nya, berarti selektornya harus satu-satu, ya kan? Berarti nggak dicek aja nih, selektor di bit yang pertamanya itu harus sama dengan 1. Jangan bisa kayak gini ya. Jadi sama dengannya itu nggak pakai sama dengan 2 kayak gini, cukup 1 aja buat operatornya. Jadi kita cek S1-nya atau S di bit 1-nya harus sama dengan 1. Terus ada satu kondisi lagi kan di S0-nya. S0-nya ini harus S0-nya itu harus sama dengan 1 juga. Jadi kalau misalnya dia 1-1 ya, dia bakal nerusin I3 ke mux out. Terus kondisi lainnya kayak gimana? Nah, ini kita lanjut aja nih ngomongnya. Kondisi yang lainnya ya, di sini ya, ini bakalan ada 3 kondisi sisanya gitu. Ada ketika dia I2, sama ketika dia di I1, ya kan? Nah, I2 ini berarti yang mau kita terusin ke mux out-nya nanti input dari yang I2-nya gitu. Terus I1 berarti kita terusin kalau misalnya inputnya
I1 ini yang kita bakal terusin ke mux out-nya ketika kondisinya kayak gimana gitu contohnya. Nah, kita balik lagi nih sekarang ke selektornya. Buat selektor I2 berarti nanti kita setnya kayak gini kan. Ini ada S-nya, S1 nya sama dengan 1, S0 sama dengan 0. Terus kalau misalnya buat I1 nya itu nanti selektor 1 nya sama dengan 0, terus selektor 0 nya sama dengan 1. Nah sekarang buat kondisi terakhir ya, atau buat kondisi yang menerusin I0, kalian bisa tulis lagi satu kondisi lagi gitu ya. Misalnya ngambilnya tuh I0 kita bakal nulisin 0 ketika apa gitu. Tapi kalian juga bisa pakai kondisi yang namanya catch all. Jadi catch all ini kayak bentuk else yang terakhir lah. Jadi kalau misalnya nggak tiga-tiganya yang diambil ya udah pasti yang catch all ini nanti nilainya gitu. Jadi ini namanya kondisi catch all. Nah, kita bisa definisiin kayak gini. Tapi kalau misalnya mendeskripsikan hardware itu baiknya jangan dilakukan seperti ini sih. Tetap kalian definisiin aja gitu. I0 ini bakal kita ambil ketika apa. Tapi bisa kalau misalnya mau didefinisiin kayak gini. Ini kita coba aja dulu kayak gini. Definisi ini. Oke, sekarang rangkaian kita mestinya udah selesai ya. Sekarang tinggal kita cek aja dia bisa kerja atau enggak pakai simulasi yang ada di model C. Oke, kita bahas ulang lagi aja ini. Jadi cara kerjanya ya. Ini kan target ya, atau si outputnya, mux out. Nah, ini semua ekspresinya nih. Ada I3, ada I2, I1, I0. Mereka ini adalah inputan yang dikasih sama user nantinya. Jadi inputnya itu bisa beda-beda nilainya. Nah, terus kondisi penentunya adalah dari selektornya. Kalau misalnya selektornya 1-1, berarti yang diterusin nanti I3. Kalau misalnya selektornya 1-0, yang ditulisin I2. Kalau misalnya selektornya 0-1, I1 dan seterusnya. Atau kondisi catch all. Oke, sekarang kita langsung aja ke simulasi. Oke, kita sekarang ada di bagian simulasinya. Kita bakal coba simulasi program yang tadi udah kita buat, yang ini. Jadi sesuai sama program kita, di sini ada satu buah input yang jenisnya itu vektor, 4 bit vektor. Terus juga ada selektor yang jenis sinyalnya itu 2 bit vektor. Nah, kita mulai dari assign nilainya dulu. Jadi kita force, terus setiap bit ini kan representasi dari masing-masing input. Jadi bit yang paling pertama, tadi karena kita settingnya 3 down to 0, yang paling kiri itu bakal jadi MSB. Nah, contohnya aja kita kasih nilainya itu 1010 kayak gini. Berarti nanti I3-nya itu sama dengan 1, I2-nya 0, I1-nya sama dengan 1, dan seterusnya. Oke, misalnya udah kita force. Terus buat selektornya, misalnya kita pilih dari bit yang 00 gitu. Berarti kita mau pilih I0 buat diterusin ke outputnya, atau ke output dari multiplexer ya, mux out. Oke, ini kita oke. Pastiin juga di sini sequence-nya udah ini ya, udah dimasukin nilainya. Terus ini di run. Nah, kalau di run yang muncul tuh hasilnya kayak gini. Bit yang inputnya itu 1010, terus juga multiplexernya 00. Terus out. Di sini kita lihat ya, mux out-nya itu nilainya nilainya 0 di sini. Karena yang diterusin itu bit yang paling kanan, LSB-nya I0 kan. Jadi yang di output itu nilainya 0. Nah, ini kalau misalnya kita ganti selektornya gitu. Misalnya kita pilih selektornya sekarang yang di 11. Mestinya nanti outputnya 1, karena bit I3-nya itu nilainya 1. Jadi ini kalau misalnya kita udah masukin force, tinggal kita run. Sekarang dia naik tuh mux out ya sinyalnya. Nilainya jadi 1. Terus kalau misalnya sekarang inputnya yang kita ganti. Sekarang input di I3-nya ya. I3 tuh berarti kan MSB-nya yang paling kiri. Ya, nilainya 1 tuh. Kita ganti 0. Nanti mux out-nya juga bakal berubah karena dia nerusinnya dari I3. Jadi kalau kita oke. Ini masih sama nih ya. Masih 1-1 ya ininya. Selektornya. Ini kalau kita run dia bakal turun karena dia nerusin bit yang ada di I3 tadi. Kalau misalnya yang diganti bukan I3 gitu. Contoh yang gini gitu, yang tengah semuanya jadi 1 gitu ya, sama yang paling kanan semua jadi 1 kayak gini sih. Kalau bit I3 nya doang, kalau bit I3 tetap 0.
ini kalau misalnya kita run sekarang, kondisinya sekarang masih sama, yang diterusin itu masih dari 11 atau input i3 nya, dia nggak akan berubah karena